Amin. Oke, sebelum kita menuju ke penanya berikutnya di studio ini, kami memberikan kesempatan kepada pemirsa di rumah. Kami sudah menerima melalui WhatsApp 0816 17453977. Saya agak deg-degan, kita lihat. Gak konsen Ustaz, maaf. Ini dia ya, penanya dari WhatsApp. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Danu, saya kena tumor payudara. Sudah operasi, tapi perasaan saya kok takut terus. Dan mau minta maaf kepada suami, tapi suami sudah meninggal. Dari Ibu Endang di Bojonegoro. Lah, Bojonegoro itu kota saya. Oh iya? Iya. Kenal sama Bu Endang? Nggak tahu Endang yang mana nih, Endang ada banyak nih masalahnya. Ningrum. Ningrum ya. Ibu Endang, Bojonegoro. Iya, Ibu Endang di Bojonegoro. Ya, Bojonegoro kota saya. Saya rumahnya di Jalan Untung Suropati. Jadi Ibu Endang, saya tidak tahu umurnya berapa, tapi saya akan memberikan gambaran sedikit aja. Bu Endang, kalau terkena tumor itu di atas umur 45 dan juga pemirsa yang lain, ini yang terkena tumor atau kanker atau penyakit yang lain. Jika terkena penyakitnya itu umur di atas 45, itu memang relatif diawali dari kejengkelan yang tersimpan atau kemarahan yang disimpan kepada suami. Relatif ya, persentase besar di atas 50%. Tapi kalau Ibu Endang ini umurnya di bawah 45, itu relatif sangat besar menyimpan jengkel dan marahnya ini kepada orang tua. Ya, beliau tadi di tumor sebelah kiri apa kanan ya tadi ya? Nggak cerita ya? Nggak cerita, tapi tadi menyebutkan juga tentang suami. Mungkin beliau juga sudah mendapatkan sebenarnya, informasi itu. Ya, bisa aja sudah mendapatkan informasi tersebut atau memang sudah melihat acara saya sehingga tahu fokusnya ke arah suami. Nah, kanan katanya. Tumor sebelah kanan. Oh, kanan ya. Jadi tumor sebelah kanan. Jadi tumor sebelah kanan ini berarti memang insya Allah biasanya dengan suami. Insya Allah loh ya. Karena biasanya kalau dengan orang tua relatif biasanya kalau orang tua kiri biasanya. Ini kanan. Ini kanan relatif dengan suami. Kalau kiri relatif dengan orang tua. Enggak selamanya pasti. Tapi enggak selamanya pasti. Tapi biasanya persentase besar seperti itu. Nah. Kalau itu sudah jelas, kemudian kalau memang suami sudah meninggal, cobalah tetap catatan dosa kita itu kan kepada Allah ya, pada Allah istilahnya. Ibu Endang cobalah tetap mohon ampun. Sebenarnya kalau tumor sebelah kanan ini ada faktor baik. Jadi Bu Endang ini sering memberikan masukan-masukan baik kepada suaminya. Tapi kayaknya suaminya emosional barangkali, jadi beliau akhirnya lebih diem. Jadi punya baik tapi akhirnya diem karena suaminya lebih galak. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa kematian seseorang memang kalau kita itu mau melihat kematian seseorang memang umur itu haknya Allah. Tetapi kalau kita melihat dari salah satu ayat Quran menceritakan wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ayat ini sebenarnya menceritakan seseorang yang meninggal itu bisa dan banyak sekali disebabkan karena dosa atau salah. Hak umur memang Allah yang tahu. Tapi dosa dan salah inilah yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Allah menyuruh kita itu jangan marah, ya jangan marah. Karena kalau ada marah, ada efeknya. Ada efeknya. Kalau mamanya dia itu emosi benar-benar jantung. Kalau dia marahnya itu dengan orang tua, dia di bawah 45 biasanya meninggalnya. Atau kurang lebih di 45 itu kalau dia meninggal biasanya efek dia marah ke orang tuanya lebih kuat. Jadi memang itu haknya Allah kematian. Tetapi kalau saya amati dari orang-orang itu, jika dia itu salahnya dosanya pada orang tua, itu lebih besar kemungkinan meninggalnya. Lebih besar, 75% kalau saya teliti ya. Nah di sini Bu Endang karena ini kayaknya bisa dengan suami dan Ibu Endang sudah paham. Tapi suaminya sudah meninggal? Suaminya sudah meninggal, nggak mungkin Ibu Endang itu terus masuk tangannya pegang tangan suami yang di kuburan, nggak mungkin ya. Kecuali bagi orang-orang yang suka datang ke kuburan yang memang suka yang begitu-begitu aneh-aneh gitu ya. Enggak usah. Tetapi catatan dosa kita ada di malaikat atid. Malaikat atid pasti sudah menyampaikan pada Allah Ta'ala. Tinggal mohon
ampun ya. Siapapun pemirsa di rumah juga saya ajak jelas ya adab doa, basmalah, hamdalah, sholawat Nabi, kemudian syahadat, kemudian Fatihah, kemudian baru berdoa. Ya, untuk yang tumor doanya kurang lebih seperti ini, kurang lebih aja ya, tapi jelas khusus untuk Bu Endang, khusus untuk Bu Endang dengan suami ya. Ya Allah, jika saya terkena tumor payudara sebelah kanan, jika itu disebabkan karena saya sering menyimpan jengkel, emosi, dan amarah kepada suami. Ini kalau dengan suami. Kalau tumor ini kita tahu bahwa oh ya saya sering jengkel, menyimpan marah sama ibuku atau ayahku, doa, ya Allah jika saya terkena tumor sebelah kiri umpamanya, di mana saya sering menyimpan jengkel, emosi, dan marah kepada ibuku, hanya gitu aja. Ya Allah, jika itu dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa besarku, ampuni dosa besarku, astagfirullahaladzim. Lirih dirasakan istighfar itu di dalam hati, kita menyatakan bahwa kita itu salah dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Jangan merasa benar, jangan merasa benar. Biasanya orang merasa benar itu yang merasa dia ilmunya agamanya lebih banyak, dia tahu, ini biasanya merasa benar nih orang seperti ini. Makanya kita jaga. Nah, mohon ampun, kemudian doa ulangi lagi, ya Allah jika saya terkena tumor payudara sebelah kanan disebabkan karena saya sering menyimpan jengkel, emosi, dan marah kepada suami saya. Jika itu dosa di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa besar saya, astagfirullahaladzim. Lirih, dan itu lantunkan doa itu minimum setengah jam atau 1 jam terus menerus. Setiap hari habis sholat, di luar sholat pun boleh. Namanya doa itu kapanpun boleh. Selama ada waktu mohon ampun. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban dari Allah Ta'ala. Kalau imannya kuat, imannya bagus, amal solehnya bagus, insya Allah Allah mempercepat proses kesembuhan. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Bu Endang juga diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin, amin, amin.